Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Firliana Rafika Anggraini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi simpanan dana tabungan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang belum melakukan presensi pada link Google Form yang telah saya bagikan di WhatsApp Group, dimohon untuk segera melakukan presensi atau link presensi dapat dilihat pada tampilan yang saya sajikan. Baik, apabila pada minggu lalu teman-teman telah mempelajari apa itu simpanan giro, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai simpanan dana tabungan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tabungan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sarana penarikan simpanan tabungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan persyaratan simpanan tabungan. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan tabungan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam tabungan. Dan yang keenam, peserta didik mampu melakukan perhitungan bunga tabungan. Dari tujuan pembelajaran tersebut, materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yang pertama, pengertian tabungan, yang kedua, sarana penarikan simpanan tabungan, yang ketiga, persyaratan simpanan tabungan, yang keempat, perbedaan tabungan antara bank konvensional dan bank syariah, yang kelima, macam-macam tabungan, dan yang keenam, menghitung bunga tabungan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan submateri yang pertama mengenai definisi tabungan. Apa sih pengertian dari tabungan? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, biliet giro, atau alat analisis lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian definisi yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, di mana tabungan merupakan simpanan pada bank umum atau BPR dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek atau alat analisis lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sarana penarikan simpanan tabungan. Sarana penarikan simpanan tabungan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penarikan tabungan, dapat digunakan secara bersamaan maupun sendiri-sendiri. Ada 4 macam sarana penarikan simpanan tabungan, yaitu buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, serta kartu yang terbuat dari plastik. Kita akan membahas lebih rinci keempat sarana penarikan tersebut. Yang pertama yaitu buku tabungan. Teman-teman tentunya tidak asing mendengar buku tabungan. Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, berisi catatan saldo, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, atau mungkin pembebanan yang terjadi. Buku tabungan dapat digunakan untuk melakukan penarikan sehingga akan mengurangi saldo pada buku tabungan secara otomatis. Yang kedua yaitu slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang digunakan untuk melakukan penarikan di mana nasabah cukup menuliskan nama, nomor rekening, jumlah penarikan, serta tanda tangan. Slip penarikan ini dapat digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga yaitu kwitansi penarikan. Kwitansi penarikan merupakan bukti yang dikeluarkan oleh bank di mana nasabah cukup menuliskan nama, nomor rekening, jumlah penarikan, serta tanda tangan. Yang terakhir yaitu kartu yang terbuat dari plastik atau teman-teman sering menyebutnya kartu ATM. Kartu ini merupakan kartu yang digunakan untuk melakukan penarikan baik langsung di bank maupun di ATM. Submateri selanjutnya yaitu persyaratan simpanan tabungan. Persyaratan simpanan tabungan diadakan dengan tujuan agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Di samping itu juga untuk memberikan keamanan, kemudahan, serta keuntungan baik bagi bank maupun nasabah. Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur sendiri oleh bank penyelenggara
asalkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu persyaratan bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah, bank umum, bank swasta, BPR, kecuali bank asing. Yang kedua yaitu persyaratan penabung. Syarat-syarat menabung diatur sendiri oleh bank penyelenggara seperti prosedur yang harus dilakukan, meliputi jumlah setoran atau jumlah penarikan, umur penabung, serta alamat penabung. Yang ketiga yaitu jumlah setoran, merupakan jumlah minimal yang harus disetor saat awal pertama kali menabung, setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan juga diatur sendiri oleh bank penyelenggara. Yang keempat yaitu jumlah pengambilan, yaitu jumlah maksimal yang harus ditarik, tidak melebihi saldo minimal, serta frekuensi penarikan setiap harinya. Yang kelima yaitu bunga dan insentif. Besarnya bunga dan cara perhitungan bunga yang didasarkan melalui saldo harian, saldo rata-rata, dan saldo terendah didasarkan sendiri oleh bank penyelenggara. Begitu pula insentif berupa hadiah ataupun cenderamata juga diatur sendiri oleh bank penyelenggara. Yang terakhir yaitu penutupan tabungan, merupakan syarat-syarat ditutupnya tabungan oleh nasabah maupun ditutup oleh bank dengan alasan tertentu. Baik, sebelum melanjutkan ke sub materi berikutnya, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan ke sub materi perbedaan tabungan antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional itu memiliki persamaan, baik dari sisi teknis penerimaan uang, sistem mekanisme transfer, serta teknologi informasi yang digunakan. Namun dalam beberapa hal lain juga memiliki perbedaan, seperti pada aspek legal, struktur organisasi, serta usaha yang dibiayai. Secara garis besar, perbedaan tabungan antara bank konvensional dan bank syariah yang pertama terletak pada hukum yang digunakan, di mana pada bank konvensional menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan pada bank syariah menggunakan hukum Islam seperti al-mudarobah, al-musyarakah, al-wakalah, al-ijarah. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan yang dibagikan. Apabila pada bank konvensional nasabah akan diberikan bunga, namun pada bank syariah nasabah akan diberikan bagi hasil atau margin keuntungan. Yang ketiga yaitu jumlah return, di mana pada bank konvensional jumlah pengembalian ini besarnya akan sama, sedangkan pada bank syariah itu jumlahnya akan berubah-ubah sesuai dengan kinerja. Yang keempat yaitu prinsip dasar operasi, di mana pada bank konvensional tidak anti riba dan tidak anti masyir, sedangkan pada bank syariah itu anti riba dan anti masyir. Kemudian yang terakhir yaitu prioritas pelayanan, di mana pada bank konvensional itu menggunakan bebas nilai atau prinsip materialis, sedangkan pada bank syariah itu tidak bebas nilai, yaitu menggunakan prinsip syariah Islam. Serta pada bank konvensional itu uang dijadikan sebagai komoditi, tetapi pada bank syariah uang itu sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Nah, pemaparan berikutnya adalah mengenai macam-macam tabungan. Jadi terdapat beberapa macam-macam tabungan, di antaranya yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional merupakan tabungan yang paling umum dan paling sering digunakan oleh orang-orang, di mana nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking berupa SMS banking, mobile banking, dan juga internet banking. Kemudian yang kedua yaitu tabungan berjangka, merupakan tabungan yang digunakan untuk tujuan menyimpan uang dan tujuan lainnya seperti liburan, di mana dalam tabungan berjangka ini bunga yang diberikan relatif besar dibandingkan tabungan konvensional, yaitu sebesar 3% hingga 7% per tahun. Yang ketiga yaitu tabungan anak. Tabungan anak ini ditujukan bagi para orang tua yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Fasilitas yang diberikan tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional, di mana akan diberikan buku tabungan dan kartu debit, tetapi tidak diberikan fasilitas banking. Kemudian yang keempat yaitu tabungan haji. Tabungan haji ini digunakan bagi mereka yang memiliki rencana untuk berangkat haji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jadi, apabila nominalnya telah sesuai
dapat dicairkan dan digunakan untuk keberangkatan haji. Yang terakhir yaitu tabungan giro. Tabungan giro ini ditujukan untuk kegiatan bisnis karena memang fasilitasnya digunakan untuk kepentingan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening yang menggunakan cek atau biljet giro. Baiklah, kita telah memasuki submateri yang terakhir mengenai perhitungan bunga tabungan. Jadi, setiap kegiatan menabung yang dilakukan oleh nasabah itu pasti akan mendapatkan imbal jasa berupa bunga, di mana perhitungan bunga ini dapat dihitung dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan saldo harian, yang kedua menggunakan saldo rata-rata, dan yang ketiga menggunakan saldo terendah. Baik, agar teman-teman lebih paham lagi mengenai perhitungan bunga tabungan, kita akan langsung masuk saja ke dalam contoh perhitungan bunga tabungan. Berikut ini merupakan transaksi yang terjadi pada rekening Tuan Saiful selama bulan Oktober 2013, di mana pada tanggal 1 Tuan Saiful melakukan setor tunai sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Tuan Saiful melakukan setor dengan cek bank lain sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12 dilakukan tarik tunai sebesar 10 juta rupiah, dan pada tanggal 17 terdapat transfer masuk sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 22 Tuan Saiful melakukan tarik tunai kembali sebesar 5 juta, dan terakhir pada tanggal 31 Tuan Saiful melakukan setor tunai sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk informasi bunga, perhitungan saldo terendah dan perhitungan saldo rata-rata didasarkan pada suku bunga 18% per tahun, sedangkan untuk saldo harian didasarkan pada bunga sebagai berikut. Pada tanggal 1 hingga tanggal 10 suku bunganya 18%. Kemudian pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 suku bunganya adalah 15%. Kemudian pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 suku bunganya adalah 17%. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun laporan rekening tabungan, di mana informasi saldo yang tertera dalam laporan rekening tabungan akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan bunga. Yaitu pada tanggal 1, Tuan Saiful melakukan setor tunai sebesar 5 juta rupiah, sehingga akan dicatat pada sisi kredit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 6, Tuan Saiful melakukan setor dengan cek bank lain sebesar 8 juta rupiah, sehingga saldo akan bertambah menjadi 13 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12, Tuan Saiful melakukan tarik tunai sebesar 10 juta, sehingga akan mengurangi saldo dan yang tersisa adalah 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 17 terdapat transfer masuk sebesar 7 juta rupiah dan akan dicatat pada sisi kredit, sehingga saldo yang tersisa saat ini adalah 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 22, Tuan Saiful melakukan tarik tunai kembali sebesar 5 juta dan akan dicatat pada sisi debit, sehingga saldo akan berkurang menjadi 5 juta rupiah. Dan pada tanggal 31, Tuan Saiful melakukan setor tunai sebesar 3 juta, sehingga saldo pada akhir bulan Oktober 2013 adalah 8 juta rupiah. Langkah kedua, kita akan melakukan perhitungan bunga tabungan. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan bunga tabungan didasarkan pada saldo terendah. Nah, saldo terendah pada bulan Oktober yaitu sebesar 3 juta rupiah. Maka untuk menghitung bunga sebelum pajak yaitu 18% dikalikan dengan 3 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan. Mengapa harus dibagi dengan 12 bulan? Karena kita hanya akan mencari bunga pada bulan Oktober, sehingga bunga sebelum pajaknya diketahui 45.000. Kemudian akan kita kurangkan dengan pajak. Sebesar 15% dikali 45.000, hasilnya adalah 6.750, sehingga bunga bersih menggunakan saldo terendah adalah 38.250. Yang kedua, kita akan mencari perhitungan bunga didasarkan pada saldo rata-rata. Nah, untuk menghitung saldo rata-rata, kita harus menjumlah keseluruhan nominal pada bulan tersebut. Nah, diketahui keseluruhan nominal pada bulan tersebut adalah 44 juta dan akan kita bagi dengan 6. 6 merupakan jumlah transaksi pada bulan tersebut, sehingga saldo rata-rata hasilnya adalah 7.333.333 rupiah. Nah, untuk melakukan perhitungan bunganya sebelum pajak juga sama, yaitu 18%, kita kalikan dengan 7.333.333 rupiah dibagi dengan 12 bulan, sehingga hasilnya adalah 109.999 dan dikurangkan dengan pajak sebesar 15%,
11%, yaitu 16.499. Sehingga bunga bersih pada bulan Oktober yaitu 93.500. Cara terakhir untuk melakukan perhitungan bunga tabungan didasarkan pada saldo harian. Nah, cara ini memang sedikit lebih rumit dibandingkan cara-cara sebelumnya karena teman-teman harus menghitung satu persatu berapakah bunga yang akan diterima oleh nasabah terhitung mulai tanggal 1 hingga tanggal 31. Nah, yang harus teman-teman perhatikan, teman-teman harus mengetahui berapakah suku bunga pada tanggal-tanggal tertentu serta berapakah saldo yang tersedia pada buku tabungan pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh di mana pada tanggal 5 tadi Tuan Saiful melakukan setor tunai sebesar 5 juta. Maka kita asumsikan bahwa kita akan menghitung bunga pada tanggal 1 hingga tanggal 5 Oktober. Yaitu caranya 18% kita kalikan dengan 5 juta, kita bagi dengan 365 hari, kita kalikan dengan 5 hari. Nah, 18% merupakan suku bunga pada tanggal tersebut. Kita kali dengan 5 juta, yaitu saldo yang tersedia pada tanggal tersebut, dan kita bagi dengan 365 hari, karena kita akan menghitung saldo hariannya, dan kita kalikan dengan 5 hari. Mengapa 5 hari? Karena akan menghitung berapakah bunga yang akan diterima mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5. Sehingga saldo bunga yang akan diterima pada tanggal 1 hingga tanggal 5 yaitu sebesar 12.329. Nah, untuk menghitung bunga pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 juga sama caranya. Yang sedikit berbeda adalah pada tanggal 11 Oktober. Pasti teman-teman akan bertanya, nah kenapa tidak digabungkan saja dengan tanggal sebelumnya? Mengapa tanggal 11 Oktober harus dihitung sendiri? Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah bahwa pada tanggal 11 ini sudah berganti suku bunga yang dimiliki oleh bank, di mana pada tanggal sebelumnya suku bunganya 18% dan pada tanggal 11 ini sudah dimulai suku bunga yang baru, yaitu sebesar 15%. Makanya pada tanggal 11 untuk melakukan perhitungan bunganya yaitu 15% kita kalikan dengan 13 juta, kita bagi dengan 365 hari, kita kali dengan 1 hari. Nah, kenapa dikali dengan 1 hari? Karena kita hanya menghitung berapakah saldo bunga pada tanggal 11 Oktober saja. Nah, begitu pula pada tanggal 12 Oktober hingga pada tanggal 31 Oktober, cara perhitungannya masih tetap sama. Sekali lagi akan saya ingatkan bahwa cara untuk melakukan perhitungan bunga menggunakan saldo harian yaitu sama dengan berapa suku bunganya dikali dengan saldo yang tersedia pada buku tabungan, kita bagi dengan 365 hari, kita kalikan dengan rentang tanggal yang akan kita hitung bunganya. Sehingga apabila kita menggunakan saldo harian, maka total bunga harian yang akan diterima oleh nasabah sebesar Rp101.672. Akan kita kurangkan juga dengan pajak sebesar 15% yaitu Rp15.251. Sehingga bunga bersih yang diterima oleh nasabah adalah Rp86.421. Baiklah teman-teman, materi pembelajaran mengenai simpanan dana tabungan telah selesai kita pelajari. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini adalah teman-teman sudah mengetahui apa itu tabungan. Tabungan merupakan simpanan milik pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Teman-teman juga sudah mempelajari berbagai macam sarana penarikan tabungan, yaitu buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, serta kartu ATM. Teman-teman juga sudah mengetahui macam-macam dari tabungan, baik itu tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak-anak, tabungan haji, dan tabungan giro. Dan yang terakhir, teman-teman tadi setelah mempelajari bagaimana cara menghitung bunga tabungan yang didasarkan pada saldo terendah, saldo rata-rata, serta saldo harian. Baiklah, adakah pertanyaan terkait materi yang belum dipahami? Jika belum ada, teman-teman dapat mengirimkannya nanti melalui WhatsApp group. Baik, untuk tugas pertemuan hari ini, silakan teman-teman membuka link Padlet yang telah saya kirimkan di WhatsApp group. Di dalamnya saya telah mengupload soal mengenai perhitungan bunga tabungan yang akan teman-teman kerjakan secara individu. Untuk batas pengumpulannya yaitu besok pukul 8 malam. Selain itu, untuk materi pertemuan berikutnya, silakan teman-teman mempelajari mengenai simpanan dana deposito. Baiklah, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.